Shalom Shalom. Saya kembali membagikan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kami. Saya sangat percaya bahwa pewahyuan ini akan membangun iman saudara dan membawa saudara kepada dimensi yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Saya sekarang ingin membawa saudara kepada perjumpaan kami. Ini salah satu perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus dan para malaikat. Dan ini sering sekali terjadi, saudaraku. Saya ingat di awal pelayanan saya, ketika saya masih SMU atas pimpinan Roh Kudus, saya membangun beberapa kelompok doa. Jadi kita dan para siswa akan berdoa untuk keluarga, untuk bangsa Indonesia, untuk apa saja yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita pada waktu itu. Tetapi saudaraku, saya melihat bagaimana Tuhan membentuk dan mentransform kelompok doa ini menjadi kelompok profetik. Apa maksudnya? Kita kebanyakan, dan saya katakan kebanyakan itu mayoritas saudaraku, mungkin 98%. Setiap orang yang datang di dalam kelompok doa, kita akan mendapat penglihatan, kita akan mendapat mimpi dari Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan, bernubuat. Itu seolah kuasa karunia bernubuat itu, nubuatan itu sangat besar dan sehingga itu berdampak bagi sekeliling kita, saudara. Bahkan orang yang baru pertama kali datang, itu akan mendapat penglihatan, mendapatkan mimpi dari Tuhan, bernubuat. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, itu sama seperti kelompok nabi atau sekolah nabi yang dipimpin oleh Samuel. Saudara ingat bahwa ketika ini kelompok nabi sedang berkumpul dan pada waktu itu Saul dan pelayannya mendekat kepada kelompok nabi ini, tiba-tiba Saul dapat bernubuat dan dia bukanlah bagian daripada nabi. Karena apa? Karena kuasa karunia kenabian itu begitu kuat sehingga itu berdampak bagi siapa saja yang datang mendekat kepada mereka. Dan itulah yang terjadi di setiap kelompok doa yang atas pimpinan Tuhan saya bentuk. Yang tadinya dari kelompok doa biasa saja, saudaraku, jika saya bisa katakan seperti itu, kemudian itu berubah menjadi kelompok doa profetik. Dan itu terjadi hingga sekarang. Dan saya ingat sekali pada waktu itu, saudaraku, karena setiap kali kita berdoa, dan itu hampir setiap hari, jadi saya memanggil para siswa untuk datang ke tempat saya, kita berpuasa, kita berdoa, dan itu hampir setiap hari. Setiap kali kita melakukan doa, dan setiap kali karunia itu termanifestasi atas kita sekalian yang ada yang dalam doa pada waktu itu. Dan bahkan kita ada sedikit candaan, pelajar dengan pelajar lainnya atau orang-orang yang ada berkumpul di tempat doa ini. Kita kerap sekali berkata seperti ini, sampai ketemu di sana. Artinya adalah sampai ketemu di surga. Karena saya kerap sekali melihat bahwa anak-anak pelajar ini akan mendapat penglihatan yang sama dan oleh Roh Kudus mereka dibawa ke surga. Terkadang mereka ada yang menari bersama walaupun dengan mata yang tertutup. Mereka memiliki gerakan yang sama. Mereka menari menyembah di depan tahtanya Tuhan. Atau mereka berbicara dengan berbahasa roh dan saling bersahutan, saudaraku. Dan ketika doa selesai, ini para pelajar melihat satu sama lain itu di surga. Dan ini bukanlah satu imajinasi, bukanlah satu delusi, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Itu hampir setiap hari terjadi. Dan saya sangat bersyukur bahwa ketika kita taat akan panggilan Tuhan, dan saya bersaksi di sini ketika Tuhan taruh di dalam hati saya untuk membangun kelompok doa ini, saya melihat ketika kita taat akan pimpinan Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan akan
membuka jalan, Tuhan akan menyatakan keilahiannya lewat karunia-karunia, lewat kuasa Tuhan, lewat pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Dan inilah yang terjadi di setiap pelayanan yang kami lakukan. Lewat perjumpaan demi perjumpaan kami dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, kami dibentuk, kami dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Dan ini bukanlah, saudaraku, hanya untuk katakanlah memenuhi rasa pengen tahu atau memenuhi keingintahuan kita. Enggak, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengalami ini agar kita siap untuk sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Jadi saudaraku, saya menerima katakanlah tugas dari Tuhan untuk pergi ke satu pulau, dan Tuhan berkata, pergi ke pulau itu dan bebaskan umatku. Saya menerima nubuatan ini dari anak rohani saya, saudaraku. Dan pada waktu itu saya masih sangat muda. Tapi saya tidak langsung pergi ke pulau itu karena saya percaya Tuhan mempersiapkan saya secara mental juga, secara pengetahuan juga, sehingga saya tidak akan konyol, saudaraku, melakukan pelayanan di sana. Dan ketika saya taat, saya melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah saya dan bahkan lebih dari apa yang pernah saya bayangkan. Jadi lewat perjumpaan demi perjumpaan, lewat manifestasi, penglihatan, mimpi, dan nubuatan yang kami terima, Tuhan mempersiapkan kami untuk suatu peperangan rohani, saudara. Dan di sini saya akan membagikan satu kunci yang Roh Kudus ajarkan saya bagaimana memenangkan suatu peperangan rohani. Saya percaya ada banyak sekali strategi, ada banyak sekali cara yang saya percaya Tuhan akan singkapkan kepada saudara untuk memenangkan peperangan di dalam hidup saudara, dalam keluarga, dalam gereja, dalam kota atau negara saudara. Dan saya belajar bahwa kita tidak bisa pakai kunci dari satu daerah, dari satu negara untuk dipakai memenangkan peperangan di daerah saudara atau di daerah lain, saudaraku. Karena setiap kunci itu unik, karena setiap daerah itu unik, karena setiap masalah, setiap situasi itu harus dihadapi dengan cara-cara yang berbeda, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan pada waktu itu salah satu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya untuk melawan kuasa penghulu di udara. Karena saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Matius 12 ayat 29, firman Tuhan berkata, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi salah satu strategi yang Roh Kudus berikan kepada saya pada waktu itu untuk memenangkan pulau ini adalah dengan cara mengikat kuasa teritori di daerah itu terlebih dahulu. Dan saya percaya, seperti saya yang sampaikan sebelumnya, ada banyak cara, dan saya rindu saudara bisa membagikannya kepada orang lain. Saya membagikan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, ajarkan kepada saya. Pada waktu itu, kami semua yang ada di dalam doa ini, pada waktu berpuasa dan berdoa, Tuhan memberikan kami penglihatan yang sama. Saudaraku, itu banyak sekali pelajar, dan kita berakhir di surga bersama-sama.
Apa yang kita lihat, Tuhan memperlihatkan kita bagaimana instrumen atau peralatan musik di surga digunakan. Kita melihat malaikat memainkan alat-alat musik. Kami melihat bahwa alat-alat musik ini sangat luar biasa. Ada yang sudah pernah kita lihat di bumi ini dan ada juga alat-alat musik yang belum pernah kita lihat di bumi ini. Tetapi yang intinya adalah bahwa ketika para malaikat memainkan alat-alat musik ini, itu bunyi yang dihasilkan dari alat musik tersebut itu mengandung kuasa, saudaraku, mengalahkan kuasa kegelapan. Itu seperti bahwa suara itu seperti alat transportasi yang membawa kuasa. Kami melihat banyak malaikat, ada yang sedang memainkan drum, ada yang memainkan harpa, dan setiap musik itu menghasilkan kuasa. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan kami memenangkan wilayah ini, mengalahkan kuasa penguasa di udara di pulau ini dengan cara kami berseru atau memainkan alat musik. Secara jujur saya di awal itu kurang begitu yakin bahwa hal-hal yang kita baca di Alkitab sebelumnya, katakanlah seperti di Joshua, ketika mereka ingin merebut kota Jericho. Kita melihat di dalam firman Tuhan berkata bahwa mereka mengelilingi kota itu, dan yang ketujuh kali ketika mereka mengelilingi, mereka berseru dengan sangat kuat. Saya membacakan saudaraku di Joshua 6 ayat 20, firman Tuhan berkata, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku, saya ulangi lagi ya, ada satu penekanan di sini. Lalu bersoraklah bangsa itu. Dan ada juga tiupan sangkakala. Jadi saudaraku bisa bayangkan, ada sorakan yang begitu nyaring, suatu bangsa bersorak sekalian, saudaraku. Saya bayangkan itu betapa nyaring, betapa keras dan kuatnya suara yang mereka hasilkan, dan trompet dan sangkakala yang mereka bunyikan. Mungkin secara logika itu tidak mungkin. Bagaimana caranya sesuatu yang bunyi itu, sesuatu yang tidak kelihatan itu dapat meruntuhkan tembok yang kelihatan, saudaraku. Tapi inilah kuncinya. Saudaraku, ketika kita taat akan tuntunannya Tuhan, walaupun itu kebanyakan itu tidaklah masuk akal, tidaklah benar secara logika kita, tetapi ketika kita memiliki hati yang taat dan percaya kepada tuntunan Tuhan, itu akan membuahkan hasil, saudara. Dan kita lihat juga ada hal lainnya juga di Alkitab tentang bagaimana kita merebut suatu kemenangan lewat seruan, sorakan, lewat bunyi, saudaraku. Itu ada ketika Gideon dan ke-300 tentara Israel yang melawan orang-orang Midian pada waktu itu. Saudara tahu ketika itu mereka bersorak sekalian. Gideon berkata dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, apa yang terjadi ketika bangsa Israel berdiri dan berseru, saudaraku, mendeklarasikan pedang untuk Tuhan dan demi Gideon. Apa yang terjadi? Di tempat perkemahan Midian, itu Tuhan membuat
pedang yang satu dan pedang yang lain itu saling membunuh dan mereka itu panik, saudaraku. Itu sesuai dengan apa yang mereka serukan, sesuai dengan apa yang mereka deklarasikan. Lewat apa, saudara? Bunyi itu, seruan itu menggerakkan pasukan surga untuk bergerak sesuai dengan apa yang mereka deklarasikan. Dan yang ketiga yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Saya baca, saudaraku, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, di dalam kalau saudara punya versi Inggris itu justru lebih jelas. Kedatangan Yesus yang kedua kali ditandai dengan sorakan yang luar biasa, saudaraku. Ingat, bunyi sangkakala dan sorakan. Kembali ada bunyi, ada seruan. Apa yang terjadi ketika seruan itu dikumandangkan? Semua orang yang mati dalam Kristus bangkit. Hanya dengan satu seruan. Satu seruan dan sangkakala, saudara. Saya bisa ingat kembali waktu Yesus ingin membangkitkan Lazarus. Yesus harus menyebutkan nama Lazarus. Lazarus, bangkitlah. Karena kalau Yesus tidak menyebutkan Lazarus, saudaraku, dan hanya katakan bangkitlah, maka semua orang yang sudah mati di bumi ini akan bangkit. Karena kuasa di dalam perkataan Yesus, karena kuasa di dalam seruan, dalam suara, dalam bunyi yang dikumandangkan dari mulut Tuhan Yesus. Semua bumi ini, semua makhluk tunduk kepada perkataan Tuhan. Dan saudara, saat ini kita ada di era mulut. Sesuai dengan kalender Yahudi, kita ada di eranya mulut. Di daerah mulut, saudaraku, saudara tidak boleh diam. Kalau saudara ingin memenangkan peperangan saudara, mari gunakan, deklarasikan, serukan. Serukan apa? Bukan hanya menyerukan, oh kita bawa ayat Alkitab dan kita serukan. Tidak, saudara, kita harus menyerukan apa yang Roh Kudus inspirasikan di dalam rohmu, di dalam hatimu. Itulah yang saudara harus kumandangkan, karena kita harus sejalan dengan caranya Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan, tetapi tidak semua ini pada waktu yang saudara gunakan saat ini. Maka kita harus menggunakan sesuai dengan apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, saudara. Di mana kita memperolehnya? Di dalam doa. Terkadang saya membutuhkan waktu untuk mendapatkan kunci ini. Saya harus berpuasa, saya harus memeditasikan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita buka Alkitab dan mungkin ayat ini cocok bagi saya. Tidak, saudaraku. Saya ingin membagikan kesaksian dari Ibu Suzette Hetting ketika beliau lumpuh, saudaraku, karena ada malpraktek dan rusak berbagai syaraf. Beliau lumpuh dan harus berakhir di kursi roda, dan saya pikir itu berlangsung sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun. Dan suatu saat Ibu Suzette Hetting meminta pewahyuan dari Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan saya ingat Tuhan berkata kepada Suzette Hetting harus melakukan perjamuan, memakan roti dan meminum anggur. Lambang dari perjamuan, saudara, setiap hari. Dan beliau mendeklarasikan firman Tuhan yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, itu dalam Yesaya ya. Roh Tuhan ada padaku untuk melepaskan yang terbelenggu, seperti itu, saudaraku. Mungkin secara logika, kenapa harus firman Tuhan ini? Kenapa tidak yang tentang kesembuhan? Katakanlah oleh karena bilur-bilurnya kita telah sembuh, seperti itu. Mungkin itu kita bisa deklarasikan. Sekali lagi, bukan apa yang menurut kita tepat, tetapi apa yang Roh Kudus inspirasikan, saudaraku. Itulah yang harus kita deklarasikan, kita serukan. Ingat, di era mulut jangan tinggal diam. Inilah apa yang
iblis ingin lakukan sekarang. Dia ingin kita menutup mulut, saudara. Karena iblis tahu ketika kita lahir baru, firman Tuhan berkata, maka rohnya tinggal di dalam kita. Roh Yesus Kristus itu tinggal di dalam kita. Dan ketika kita mempersembahkan diri kita untuk digunakan oleh Roh Yesus dan berkumandang melalui mulut kita, inilah yang ditakutkan oleh iblis. Inilah yang iblis ingin tidak terjadi dalam gereja saat ini, tidak terjadi di dalam kehidupan saudara. Di era mulut saudara, kita tidak boleh diam. Kita harus mendeklarasikan apa yang Roh Kudus inspirasikan di dalam hati kita. Baik itu tentang kehidupan saudara, mungkin saudara di dalam keadaan sulit dan saudara memerlukan breakthrough di dalam keuangan saudara, mungkin kesehatan saudara, mungkin hubungan di dalam keluarga, atau untuk memenangkan suatu daerah, suatu kota, suatu negara. Mari kita mempersiapkan diri dan berdiam, mendengarkan suara Tuhan, arahan Tuhan terlebih dahulu, dan kita siap mendeklarasikan firman yang Tuhan sampaikan di dalam hati kita, dan tetap setia melakukannya. Sampai kapan? Sampai firman itu membawakan hasil, karena Tuhan berjanji firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih, saya percaya firman ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.